Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak rumahan semua. Video kali ini saya akan share sedikit info saja tentang pengalaman membuatkan frame untuk kandang. Bahannya dari holo gypsum. Jadi kandang ayam ini dulunya sudah jadi, tapi karena letaknya di perumahan agar tampak lebih rapi lagi, jadinya kita akan buatkan frame. Framenya akan seperti apa? Karena kandang ini sebelumnya sudah kita buat materialnya dari bambu. Kemudian penutupnya kita menggunakan waring. Di video sebelumnya sudah kita ulas seperti ini kondisinya. Jadi sudah jadi semuanya. Kenapa menggunakan waring? Karena kita ingin memanfaatkan bahan yang sudah ada. Nah, bambu yang digunakan sebelumnya menggunakan bambu-bambu bekas bangunan. Banyak yang tidak tegak lurus, bentuknya juga banyak yang bengkok-bengkok, sehingga kita putuskan menambah frame agar terlihat lebih rapi saja sih. Itu saja yang akan kita lakukan. Kemudian di depan kandang sini pun rencananya juga akan kita buatkan kandang umbaran atau kandang umbaran di luar kandang utama. Jadinya ayam-ayam ini nantinya bisa bermain-main di luar, tapi tetap ada pagar pembatas seperti ini dulu yang pernah saya buat. Ini dulu tempat umbaran ayam petelur yang sekarang sudah habis. Insya Allah akan kita isi lagi. Dulu waktu di awal-awal memelihara ayam petelur masih 20 ekor, saya selalu sediakan kandang umbaran. Ini hanya berupa foto-foto, dulu belum sempat memvideokan, dan ketika ayam-ayam ini masih di OC, juga saya buatkan kandang umbaran seperti ini. Ini versi mininya, sudah saya buatkan videonya juga. Yang jelas intinya sama, ayam-ayam ini semuanya bisa lebih bebas bergerak dan bisa mendapatkan sirkulasi udara dan penyinaran yang lebih baik. Kalau versi agak besarnya, kandang umbarannya seperti ini. Udah sering saya tampilkan di video-video, di hampir semua video chickenku. Anda bisa perhatikan. Ayam tidak kemana-mana, walaupun keluar kandang utama, tapi tidak kemana-mana. Tetap di sekitar rumah. Kandang umbaran versi kecil ini juga kita buatkan menggunakan holo gypsum. Nah, untuk membuat frame kandang kali ini saya juga menggunakan holo gypsum. Ukurannya 4x4 cm. Bahan ini insya Allah kuat bertahan bertahun-tahun. Satu batangnya sekitar 4 meter. Harganya sekitar Rp25.000. Tergantung harga di tempat kita masing-masing, bisa saja berbeda. Langkah pertama saya akan melakukan pengukuran dulu untuk membuat frame atau kusennya. Saya akan lakukan pengukuran horizontal dulu, kemudian saya lakukan juga pengukuran vertikal. Yang jelas pasti ada dua jenis posisi holonya, posisi horizontal dan posisi vertikal. Gawang pintunya ada di tengah, jadi Anda bisa lihat banyak kemiringan dari bambunya seperti ini. Nantinya sketsanya seperti ini kira-kira bentuknya. Dengan membuat frame, artinya kita akan mengkombinasikan konsep bambu tradisional dengan konsep holo yang modern. Ini nantinya kita akan buatkan pintu di sini. Kita ukur gawang pintunya berapa, yang ini nanti untuk ukuran frame pintunya. Dan kita ukur frame jendelanya juga berapa meter. Jadi kita ambil posisi frame nantinya di tengah-tengah bambunya seperti ini. Ini ukuran yang kita ambil 110. Untuk tiang frame vertikal posisinya tepat di atas pembatas atau pelindung kandang. Di sini ukurannya 2 meter. Jadi nantinya posisi frame holonya numpang di atas seng galvalum ini. Kita juga bisa gunakan holo yang langsung kita tandai seperti ini. Di sini contohnya 80 cm. Sudah kita berikan tandanya dengan spidol. Posisinya pas di tengah bambunya. Kalau kita gunakan batang holonya langsung, maka ukurannya bisa lebih fix, lebih pasti, lebih mudah, dan kita tidak ragu-ragu terhadap kesalahan ukur atau terjadi kesalahan dalam memotong nantinya. Karena kita akan buat frame posisi horizontalnya atas bawah, jadi langsung kita susun 2 batang. Kita susun saja 2 batang holo untuk meminimalkan kekeliruan tanda atau ukuran. Ini bekas yang sudah
kita tandai sebelumnya tadi, tinggal kita jiplak saja, kita tandai dengan tanda garis yang sama. Selanjutnya kita gunakan penggaris siku untuk menyempurnakan tanda sekelilingnya. Jadi ketika memotong holo ini nanti tidak terjadi kemiringan. Setelah semuanya sudah kita tandai sekelilingnya, maka tinggal kita potong holo-holo ini. Saat memotong lebih baik kita putar-putar saja holonya, holo gipsumnya mengikuti garis. Jadi memotongnya per garis saja, setiap sisinya saja kita potong lalu kita putar. Setelah selesai satu sisi, kita putar sisi sebelahnya lagi. Untuk membuat frame tengah nantinya kita pasang posisinya seperti ini. Jadi kita berikan tandanya dulu begini, kita garis dulu. Ini nanti akan kita sambung antara holo yang horizontal dengan holo yang posisinya vertikal, dan nantinya harus siku posisinya. Kita berikan tanda di tengahnya yang nantinya kita potong. Jadi kita potong dulu kedua sisinya secara berhati-hati, jangan sampai melewati garis tanda yang sudah kita buat. Seperti ini contoh yang sudah kita potong kedua sisinya. Kemudian baru kita potong lagi bagian tengahnya tadi yang sudah kita garis. Seperti ini, hati-hati saat memotong. Selanjutnya kita buka atau kita coak atau ditekuk atau istilahnya dilipat lah potongan tersebut, bisa menggunakan alat bantu tang. Saya menahannya dengan penggaris agar menghasilkan tekukan atau lipatan yang rapi. Kita lipat atau kita tekuk dua-duanya. Setelah itu baru kita masukkan holo gipsum. Kita perhatikan juga garis atau tekstur holonya. Jadi harus sama. Garis ketemu dengan garis. Sementara motif garis yang di depan, kita anggap ini yang bagian depannya, kita ketemu dengan yang motif garis di bagian depan. Jadi motif garis kita pertemukan dengan motif garis seperti ini. Sementara depannya juga sama motifnya. Kita buat lagi potongan-potongan dan lipatan-lipatan di beberapa tempat lainnya lagi yang sudah kita tandai. Seperti sketsa yang kita buat. Lalu kita masukkan holo pasangannya seperti ini. Selanjutnya kita akan buat sambungan posisi holo paling pinggir. Prosesnya sama, kita beri tanda dulu. Setelah itu kita potong. Saya menggunakan saja gunting biar mudah. Kita potong sampai batas garis sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya kita lipat, kita tekuk 90 derajat berbentuk siku sama seperti sebelumnya. Nantinya akan kita pasang seperti ini. Untuk memastikan agar siku sudutnya tidak bengkok, maka kita gunakan penggaris siku. Kita bisa sesuaikan, bisa diatur. Silahkan kita cross check lagi kalau kira-kira belum siku. Kita pasang semua 2 batang holo yang dibutuhkan untuk bagian 4 sudut frame kali ini, dan selalu kita cek setiap sudutnya biar benar-benar siku. Biar kalau sudah terkunci nantinya frame-nya tidak terjadi kemiringan. Pokoknya tiap sudutnya kita lakukan hal yang sama sebagaimana seperti memasang holo sudut seperti sebelumnya. Ditandai garis dulu, lalu digunting sisi kanan kirinya, kemudian ditekuk, dan terakhir kita pasang holo posisi vertikalnya seperti ini. Jangan lupa cek selalu dengan penggaris siku, karena holo ini mudah sekali bergeser. Jadi setelah keempat sudutnya selesai dipasang, baru kemudian kita kunci dengan paku rivet seperti ini. Saya menggunakan paku rivet ukuran 4 mili yang umum digunakan. Kita akan pasang setiap sisinya. Sebelumnya saya akan potong dulu holo untuk kusennya, kusen pintunya. Ini saya berikan dulu tandanya biar tidak bingung. Ini saya potong dulu beberapa holo yang masih kurang. Sementara ini adalah holo posisi horizontal yang sudah kita buka tengahnya, yang nantinya akan dimasukkan holo posisi vertikal sesuai sketsa. Ini semuanya akan saya pasang-pasang dulu sehingga nantinya kita tinggal kunci dengan paku rivet. Ini yang tadi saya potong dan saya tandai untuk kusen pintunya. Bagian paling bawah sudah dipasang. Ini holo yang sudah disusun semua, sudah dipasang tapi masih belum di rivet, belum dikunci. Seperti ini gambarannya. Jadi ada 4 bingkai atau 4 jendela, yang 3 jendelanya kandang, yang 1 jendela panjang ini nantinya tempat pintu. Seperti ini kira-kira nantinya kalau dipasang di sini. Jadi pemasangan antara holo horizontal dan vertikalnya seperti ini kalau di tengah-tengah. Sementara kalau di sudut seperti ini kita berikan siku tambahan. Ini sebagian sudah dipasang rivet. Jadi kita lobangi dulu holonya dengan bor ukuran 4 cm. Lalu kita masukkan paku rivetnya dan gunakan tang rivet untuk menguncinya. Sekarang tinggal kita pasang paku rivetnya. Setelah semuanya sudah dikunci, tinggal kita pasang frame yang sudah jadi ini. Ini saya sudah buat beberapa frame kandang di sisi kanan dan kirinya. Tinggal cara pembuatannya sama.
sudah kita tunjukkan sebelumnya tadi. Tinggal kita ikat saja dengan kawat, bebas saja cara ngikatnya, yang penting frame ini terpasang di sisi kandang. Itu saja. Kalau Anda gunakan drilling 10 cm langsung ke bambu juga silakan saja. Yang jelas tujuan pemasangan frame ini biar lebih rapi saja. Sementara kalau di kandang lama saya sebelumnya, frame holo ini saya gunakan memang sebagai pasangan kawat ram kandang. Jadi kawat ram dan holo sebagai dinding kandang, kemudian pengikatnya menggunakan kawat-kawat kecil seperti ini. Jadinya seperti ini. Dan setidaknya pemakaian 5 hingga 6 tahun masih bisa tahan, artinya belum rusak. Sampai di sini saja video kali ini. Mohon maaf kalau masih belum lengkap. Terima kasih telah setia mengikuti video-video chickenku selama ini. Salam sehat, salam sukses selalu, salam satu hobi. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih.